100 M0 teman-teman ya. Ini ada kita problem ini bukan problem sih ya, ada schedule service. Jadi kita ada pengerjaan backlog ya untuk per pagi ini. Ada kebocoran-kebocoran di bagian ini engine ya, kita akan repair nanti setelah service ya. Saya akan membahas seputaran kontrol valve lagi ya untuk per pagi ini. Kita review ulang ya. Mungkin kemarin-kemarin sudah pernah kita bahas, tapi kita review lagi untuk PC 300 ya. Biasanya kita di PC 400 ya, sebenarnya sama sih kalau struktur dari PC 300 dan PC 400 itu ya untuk kontrol valve-nya. Jadi ini sudah di depan kontrol valve saya. Kita mulai pengenalan aja ya, pengenalan komponen dan fungsi-fungsinya ya. Kita mulai dari sini, dari paling atas ini ada jajaran solenoid. Ini adalah solenoid block ya, yang berfungsi sebagai kontrol dari pilot yang nanti akan difungsikan untuk macam-macam fungsi ya, seperti lock PPC, seperti travel junction, seperti merger feeder, travel speed dan lain-lain. Nanti kita akan bahas satu persatu dari pertama dulu ya. Oke, kita langsung aja. Ini di sini adalah solenoid block ya. Nah, ini di sini satu AC ini ada komponen bernama akumulator. Ya, akumulator sudah pernah saya videokan juga. Ini berfungsi sebagai emergency ketika terjadi engine stall atau engine mati mendadak, dan kita akan menurunkan attachment yang sudah di atas ya, misalkan boom yang posisinya di atas. Nah, kita bisa rilis menggunakan pressure yang tersimpan pada si akumulator ini. Nah, nanti dia akan dibuka oleh solenoid A1 ya, yang akan dijadikan pressure cadangan untuk menetralkan atau melepas lock valve yang ada di boom lock valve ini. Ya, nanti spoolnya akan dirilis lah, sistem dari boom race akan dirilis sehingga dia bisa turun untuk evakuasi lah, seperti itu ya. Kalau terjadinya engine stall atau engine mati mendadak di posisi attachment berada di atas. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini fungsi keduanya juga ada. Ini adalah mengkonstankan sebuah flow yang nanti akan dipakai untuk keseluruhan dari fungsi dari solenoid block ini ya. Nanti dia akan dikonstankan atau di flow yang dari pilot akan dimasuk ke akumulator dan akan dikonstankan ke sini untuk difungsikan sebagai kontrol pilotnya semua solenoid ini. Oke, kita mulai dari A1. Dan A1 itu adalah safety lock lever. Ini berfungsi sebagai buka tutupnya aliran oli PPC yang masuk ke kabin, yang sebagai kontrol dari PPC yang dalam kabin untuk mengontrol gerakan attachmentnya. Nah, nanti dari kabin, dari sana PPC kontrol akan difungsikan sebagai PPC output pressure yang akan melewati hose ini, yang akan mengontrol gerakan spool pada kontrol valve ini bergerak ke sini ataupun ke sini sesuai kebutuhan dari gerakan attachment ya, seperti itu. Dia dikontrol oleh solenoid A1 ya, untuk buka tutupnya pressure yang masuk ke cabin. Nah, oke, kita lanjut ke A2. Ini ada kodenya ya. A2 itu adalah travel junction solenoid valve ya. Ini berfungsi sebagai pemisah dan penghubung antara travel kiri dan travel kanan. Jadi di saat travel strike ya, itu akan diseiramakan sama solenoid A2 ini ya. Oke, lanjut ke A3. A3 itu adalah solenoid merger feeder valve yang itu dipakai untuk memisah dan menghubungkan aliran pompa 1 dan pompa 2 sesuai kebutuhan. Misalkan kita lakukan gerakan travel aja ya, kuncinya contohnya ya, itu akan sistem dia akan divide. Jadi ada kalanya attachment atau gerakan sebuah attachment itu dipisah atau digabung ya, seperti itu. Ya.
Ya ini larinya ke sini teman-teman, ini masuknya ke sini, ke belakang, ke merger divider valve. Jadi dia akan mendorong spool ke sini, spool main spool merger divider valve nya. Jika dia bergeser ke sini, maka sistem dari aliran atau flow dari P1 dan P2, pompa 1 dan pompa 2 nya itu akan terpisah. Jadi ketika dia tidak aktif, maka kedua aliran pompa akan digabung untuk kebutuhan attachment. Oke, lanjut kita ke solenoid A4. Nah, A4 ini adalah solenoid triple speed. Nah, jadi sebuah sistem pada travel ya, itu ada high, middle, low ya. Jadi ketika ini aktif, maka dia akan memberikan supply ke sana, pressure ke motor travel ya, melalui sini, melalui masuk ke swivel joint itu. Nah, dari situ dia akan mengontrol kerja dari travel motor ya, untuk gerakan speed low, middle, high-nya lah, seperti itu. Dia di backup oleh solenoid A4. Kita lanjut ke solenoid A5. Solenoid A5 ini adalah swing brake ya. Jadi ini akan masuknya ke sini, ke swing motor. Nah, sini fungsinya dia akan mengatur kerjanya si brake system tadi. Jadi sebenarnya ketika engine running ya, dan lock lever sudah kita buka, maka si ini dari solenoid A5 itu sudah mengalirkan pressure ya, pressure 30 kilo yang menuju ke sini. Nah, ke sini. Nah, dari sini dia akan membuka disc brake yang ada di swing motor ini. Jadi dia akan dirilisnya sehingga swing motor ini bisa bekerja. Nah, ketika kita lakukan lock swing atau switch pada yang ada di kabin sana, kita lock ya. Nah, maka yang terjadi adalah solenoidnya akan aktif, solenoid A5, dan dia akan menutup jalur. Jadi akan menutup jalur yang tadinya pressernya dari sini masuk ke motor swing, maka dia akan di-cut atau ditutup, sehingga brake pada swing akan bekerja. Jadi dia tidak terbuka, lalu dia akan spring piston brake yang ada di sini akan mengunci atau memfungsikan sistem pada brake swing lah, intinya seperti itu. Baru kita lanjut ke solenoid A6 ya. Solenoid A6 itu adalah mesin push up solenoid valve. Nah, ini digunakan sebagai spool tambahan tambahan pressure yang akan masuk sini nanti ketika diaktifkan ya, untuk switch mesin push up solenoid, maka dia akan mengalirkan pressure dari sini menuju ke sini. Nah, masuk ke sini, ke spool ke komponen yang bernama mesin push up relief lah, atau ini yang ada di depan saya ya. Nah, dia tugasnya akan menguatkan kekuatan springnya dia agar dia tidak rilis, sehingga ketika dilakukan gerakan boom jack ya, atau boom push up, maka dia akan bisa mengangkat bodi daripada si unit ini sendiri. Nah, ini hanya ada di PC Big aja ya, maksudnya di kelasnya 300 ke atas. Kalaunya untuk di PC 200 tidak memakai solenoid A6 ini atau mesin push up, karena dia disesuaikan dari ini ya, dari dealer, kapasitas dari bodi si ini sendiri, unit itu sendiri. Maka ada tambahan solenoid mesin push up ya, atau A6 ini yang dipakai untuk menambah pressure boom lower atau boom jacknya nanti. Nah, seperti itu. Yang terakhir adalah solenoid A8 yang difungsikan sebagai two stack relief valve. Jadi dia tambahan ketika power max ya, maka dia akan aktif untuk solenoid A8 sehingga mengalirkan pressure yang menuju ke ujung daripada si main relief valve, sehingga pressure akan dimaksimalkan lah untuk si kerja dari main relief valve ini. Jadi akan menambah pressure dari main relief valve. Oke.
Oke, kita lanjut ke komponen selanjutnya. Dari atas ya teman-teman, ini ada unload valve di sini, dan di sini ada main relief valve ya. Ya, unload valve dipakai untuk mengatur pressure agar dia tetap di 40 kilo. Jadi untuk sistem CLSS ya, atau closed center load sensing system seperti ini, dia memakai unload pressure yang dipakai untuk dia akan di standby kan pressernya itu 40 kilo, sehingga ketika gerakan attachment mulai digerakkan, maka dia sudah mempunyai tekanan atau pressure 40 kilo tadi, agar unit ini bekerja fast response ya untuk attachmentnya seperti itu. Nah, di sini adalah main relief tadi ya, yang untuk yang di sini itu tugasnya untuk mengatur main relief valve tadi, untuk mengatur pressure dari pompa, untuk menyetandarkan lah intinya dari pressure dari pompa, misalkan 400 kg, maka disitu akan diatur sesuai standar value-nya di 340 sampai 370 kg per cm kuadrat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita misalkan ada low pressure P1 dan P2 nya mengalami salah satu ya, ada deviasi pressure antara P1 dan P2 nya, bisa kita adjust di two stack relief atau main relief valve di sini. Ya, ini di sini ada kedua PLS ya, atau pressure load sensing, yang dipakai untuk mengatur regulasi sudut pompa di saat gerakan attachment. Jadi ini ketika gerakan divide atau merger, dia akan disesuaikan untuk sensingan dari sistem ya. Sistem itu dia akan masuk ke sini dan dia akan mengatur regulasi sudut pompa sesuai kebutuhan, seperti itu teman-teman. Nah, di sini lanjut untuk spool valve-nya, mungkin sudah ini ya, familiar ya. Kita hitung dari bawah. Di sini ada spool arm, terus travel ya di atasnya, travel kanan. Habis itu di sini ada swing, spool swing, dan di sini ada boom, dan di sini ada travel kiri, dan di sini adalah bucket ya. Dan ini untuk compensatingnya juga akan menyesuaikan ya. Misalkan di sini bucket curl, dan di sana juga adalah bucket in ya. Fungsi dari compensating juga sudah sering kita jelaskan, dia adalah membatasi flow yang akan menuju ke aktuator, atau menyeimbangkan supaya ketika kita lakukan gerakan attachment itu bisa seimbang. Jadi dia fungsinya adalah buka tutup atau menyeiramakan sebuah aliran, sehingga terjadinya untuk menciptakan terjadinya kombinasi yang sempurna ataupun seimbang seperti itu. Ya, ini juga kalau ada problem di salah satu compensating valve ini bisa mengakibatkan drift ya, atau hydraulic drift pada sistem. Misalkan di bucket ya, di bagian bucket ini, bagian bucket mengalami bocor atau internal leak pada seal, intinya kerusakan lah pada kerusakan seal backup pada si compensating valve, maka akan menimbulkan terjadinya problem hydraulic drift. Itu bisa di bucket in atau bucket outnya ya. Misalkan ada problemnya di sebelah sini, maka bucket coil-nya ya yang akan mengalami drift, atau dia bisa buka sendiri ya, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk bagian sini ya. Ini adalah boom lock valve ya. Ini difungsikan sebagai lock valve. Ketika sudah kita lakukan gerakan boom rest, maka dia akan mengunci aliran yang sudah masuk ke dalam aktuator ya, atau boom cylinder. Dia akan dikunci di sini agar tidak kembali ke sistem ya, seperti itu. Dia apabila terjadi boom drift ya, bisa problem boom drift, bisa juga problem di di dalam komponen ini yang mengalami kebocoran. Misalkan ada terganjal ataupun scratch, ada kotoran sesuatu, bisa mengakibatkan terjadinya boom drift. Nah, seperti itu. Oke, untuk bagian sini ada shuttle valve ya. Nah, ini ada shuttle valve itu untuk mengalirkan sebuah sensingan atau sensing dari sistem. Jadi setiap ada pergerakan attachment ya, maka itu spool akan bergerak ke sini ataupun ke sini, itu akan menghasilkan sebuah sensing atau
sisa pressure yang akan dialirkan sini, yang juga dari sini dia akan menuju ke sini, ke PLS valve ini yang akan mengatur regulasi pompa dan juga mengatur buka tutupnya si kerja dari compensating valve ini, seperti itu. Ini tugasnya untuk mengalirkan sebuah sensingan tadi dari sistem tadi. Nah, yang ini adalah LS select valve ya. Yang ini terhubung dengan spool boom yang ada di sini. Nah, fungsi dari sini adalah mengatur membatasi aliran tadi, tapi hanya untuk boom dan swing saja. Jadi ini bertugas sebagai di saat melakukan kombinasi boom dan swing, maka dia akan memaksimalkan gerakan boom dulu, baru dia akan ke swing ya. Karena di sistem dia adalah ketika dia terhubung sama satu pilot ya, di sini dia di jumper ya. Nah, ini ada T dari sini ya. Jadi ketika output pressure ya, PPC output pressure dari gerakan boom rise tadi, ketika dia masuk sini, dia juga akan masuk ke sini ya pressernya. Jadi dia di sini akan mendorong spool valve di dalam sini atau poppet valve ya, menuju ke sana untuk membantu si spring ini, kekuatan spring ini agar tidak rilis ketika gerakan boom rise saja, seperti itu. Jadi ketika ada misalkan problem boom, gerakan boom dan swing mengalami problem ya, jadi boomnya lambat naiknya ketika di saat gerakan swing, tapi di saat gerakan boom single saja dia normal ya. Bisa juga problemnya ada di LS select valve di sini ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, ya kalau yang di sini di bagian bawah ini ada namanya untuk pengendali boomnya ya. Jadi ini pengendali boom ini adalah safety suction valve yang dipakai untuk mengatur, membatasi sebuah load ya, yang dipakai untuk boom rise. Jadi ketika ini ada problem di sini, jebol di dalamnya ataupun internalik, maka pressure dari boom rise juga akan tidak tercapai ya, seperti itu. Jadi fungsinya dari safety suction adalah membatasi, mengatur sebuah pressure tapi di atas sebuah atasemen. Jadi satu-satu ya, untuk kalau untuk ini safety suction valve, misalkan boom, bucket itu ada semua ya. Tapi kalau untuk si main relief ini adalah membatasi pressure atau mengatur pressure dari pompa untuk pompa P1 dan P2 nya ya. Kalau yang ini untuk atasemennya lah, untuk bucket, boom ya. Ini juga ada untuk bucketnya di sini posisinya teman-teman ya. Nah, di sini ini untuk bucket di nomor 2 di sini. Ini sama, ini untuk service valve-nya. Dan untuk arm di bagian paling bawah nggak terlihat ya. Intinya di paling bawah sini sebelah di belakangnya spool valve arm ini adalah safety suction valve untuk arm in dan arm out. Jadi di sini arm in dan di bagian sana arm out lah, seperti itu ya. Apabila itu terjadi bocor atau internalik, juga bisa menyebabkan hydraulic drift pada sistem arm yang di sini sistem bucket ya, dan di situ adalah boom rise, seperti itu. Oke ya, mungkin itu penjelasan untuk per pagi ini ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Selalu dukung channel ini, channel The Mechanic Feel. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial-tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Mohon maaf kalau agak belepotan sedikit penjelasannya, karena ini posisi juga masih kerja ya.